presiden kita beli statement kalau kita depan tahun moniter. Ya karena kita ya pemimpin yang pesimis. Kita Dia harus tinggal ditangkap doang. enggak anjing politik goblok, politik. Sensor. Oke, welcome to back the YouTube channel. Tepuk tangannya dulu. Oke, konten pertama gue dengan anak-anak Bekasi. Sebenarnya gue udah lama bikin YouTube, cuman emang baru gue main vakum karena ada kesibukan pekerjaan. Dari lo Dani, dari sebelah kanan gue. Dani Wahyudi. Udah diam Pak. Teman-teman gue biasa manggil Dede. Kenapa dan gue paling kecil di sini? Dia, ya betul guys, dia paling kecil di sini. Sekarang ini gue mau kenal lagi, di sebelah sisi gue ada temen gue, memang udah kenal. Kita udah kenal lama ya kak ya, cuman memang kita, gue dulu kenal sama dia lama, cuman memang gue kenalnya dari SMP, terus ketemu lagi pas gue lagi Ditinggal kawin. dia udah tahu sejarah gue, tahu dan perjalanan gue sebetulnya. Oke, perkenalkan diri dulu, nggak usah banyak-banyak nih biar tahu. Kawan-kawan semua, nama gue Ilham Octavian, biasa dipanggil Oka. Gue adalah campuran darah dari Betawi dan Aceh, manusia paling imut sedunia. Dari gue di sini ada nama temen gue Sani. Coba perkenalkan diri dulu. Dia orang Jawa guys. Iya, nama gua Hermawan Sani Kuncoro. Gue juga sebenarnya gini, gue bikin konten ini, sifat dan fungsional tongkrongan itu adalah membimbing, mengeluh kesankan, karena memang kita tuh lebih ke gengsi kalau kita sama keluarga ya. Kalau menurut lo tongkrongan yang baik dan benar itu kayak gimana Dan? Gue juga introvert orang sebenarnya. Ya sebenarnya introvert, terus Teman-teman gue nggak banyak. Ya lu aja gitu. Gue ketemunya sama lu lagi gitu. Soalnya gue kalau ketemu teman baru tuh susah. oh jadi dia, oh iya Pak. Jadi Buat sulit. memulai apa ya? Perbincangan tuh susah. Oh perbincangan susah. Ya makanya gue kalau Nggak usah gagu, nggak usah ini, santai. Ini teman-teman gue, kita sama aja sini, cuman kita bedanya maklum introvert tuh. nggak apa-apa. Lu jangan membedakan, sebenarnya kita ada kamera aja di sini biar membedakannya. Sebenarnya sama aja, enjoy. Kayak kita nongkrong biasa aja, enjoy aja. Apa menurut lu? Itu susah kalau udah apa ya? Udah nyaman sama yang ini, udah gue nggak bisa yang ke lain lagi itu nongkrongnya. Kayak cinta dong. Udah jadi gitu. Kalau dari lu susah emang. Oke. Udah berarti jadi gini guys, kesimakannya dari si Dani orangnya introvert. Jadi dia kalau udah nyaman satu sisi atau satu orang, dia nggak mau berpaling sebetulnya. Oke. Lebih terbuka juga sama tongkrongan. Kalau dari versi depan kiri gua ada Irian Octavian. Coba jelaskan dari sifat tongkrongan yang menurut lu enjoy dan lu nyaman. Bagi gue sih ya tongkrongan yang asik-asik aja lah ya gitu. Apalagi gue itu termasuk orang yang humble, humoris gitu. Dimanapun ada circle baru, gue mencoba untuk mencairkan suasana gitu loh. Kadang orang itu sering berpikir kayak gue tongkrongan baru ya dengan orang yang baru gue kenal gitu ya. Itu lebih kayak gue terkenal kayak cuek lah, jutek lah. Padahal kalau lu ngomong sekali, gue bisa ngomong beribu-ribu kali. Itulah peribahasanya. Jadi gue bisa menyesuaikan dimanapun itu gitu loh. Termasuk dimanapun tongkrongan, dimanapun circle. Tapi ya tetap aja sebanyak apapun circle gue ya pertemanan gue, pertemanan yang hakiki lah gitu bahasanya. Teman seperti sahabat lebih dari sahabat lah. Ibaratnya persaudaraan lah ya. Tapi ya ini aja gitu. Oke. Kalau dari sebelah kiri gua ada Sani Kunco. Wis, KCR. Kawan gua biasa dipanggil Tele. Tai dong. Jadi hidup itu seperti tele, seperti tai mengalir aja. Kalau kebentok hancur. Iya. Tongkrongan itu yang lu jalanin selama ini yang kayak gimana? kalau gua sih apa ya? Nggak jauh beda sama Oka sih. Nggak jauh beda. Berarti lu sifatnya kalau udah nyaman udah. Iya. Terus Terus gua mencari teman yang bisa diajak ngobrol curhat yang apa? Diperhatikan dalam pembicaraan gitu loh. Kalau lebih serius gitu. Lagi ngobrol serius.
Bisa Gitu. serius, bisa bercanda. Bisa bercanda. Oh, berarti lo bisa serius, mengomposisikan. Iya, gitu. Lo bisa menaruhkan diri lo di mana. Iya. Oke, sama sih. Toxic sih sebetulnya. Iya. Kita tuh tipikal orang yang nggak banyak drama sih circle kita. Betul nggak sih? Yes. Kita nggak tuh- main drama. Betul, kita tuh nggak banyak drama dalam tongkrongan ini. Yang penting kalau memang ada salah satu sisi trouble dalam satu sifat tongkrongan kita itu kita berusaha ya. Kita bukannya ngertiin, cuma kita berusaha buat ngertiin kondisi dia. Karena Betul. tongkrongan bukan film. Apa tuh? Iya. Catat guys, tongkrongan itu bukan film ya. Tongkrongan itu bukan film, catat. Ini bisa jadi FYP di TikTok. Iya. Tongkrongan itu bukan film. Sekarang kita udah bahas dengan sifat tongkrongan. Kalau misalkan kita bahas nih, ini yang menarik nih sebetulnya. Ya. Ini kalau masalah percintaan nih. Ini percintaan gimana nih? Wah, kita beraneka ragam. Beraneka Kita kalau soal percintaan kita tuh beraneka ragam. Betul. Dari semua ini saudara-saudara kita nih, sohib-sohib kita ini punya cerita cinta masing-masing. Itu ada yang menarik. Tapi di balik kemenarikan soal percintaan itu ada sakit dan senangnya, guys. Oke, teman-teman, ini sebetulnya gue pengen nanya nih, kalau misalkan ini semua yang pada nonton juga kan penasaran nih, cewek-cewek nih. Kalau menurut lo tipikal perempuan ya, kriteria yang dari lo dapetin perempuan tuh sebetulnya versi lo apakah? Kriteria, Kriteria. Kita bahas kriteria, sifat. sifat ya. Kalau Sikap. cewek itu jadi sifat, sikap, terus Poin pertama. Yang penting cantik ya. iya sih, memang kita nggak munafik, sorry. Nggak munafik, Kita- laki-laki nggak munafik. Ya, Kalau misalkan dari lo dah ini, Le, Hmm. ini sebetulnya si Tele ini dia pacaran udah cukup lama ya, Le ya. Lama, Oka juga lama. udah cukup lama. Iya. Kita tuh sebenarnya lama-lama semua pacaran, gue juga udah lama, cuman emang semuanya kandas dan belum jodohnya. Gua belum kandas. Lu belum kandas, cuman lagi tuh hampir kandas ya. Hampir. Hampir tapi- kandas. sempat mungkin lah. Ya begitulah. Sempet ya. Ya. Menurut lu gimana mempertahankan hubungan yang benar-benar lama gitu, dan kriteria lu dan cewek tipikal lu tuh seperti apa? Yang lu dambakan ya di sini. Ya, soal ini ya bisa dipertahankan saat ini sulit lah. Enggak, sebenarnya dia bisa menceritakan cuman nggak bisa diungkapkan. Apa yang dirasakan gue paham. Sebenarnya tuh cewek itu sebenarnya satu cuman trust, kepercayaan. Nggak bisa sih gua ceritakan di sini. Iya. Biar teman-teman tahu nggak apa-apa, Iya. sebenarnya ini konten yang gamblang sih anjing. Emang nggak beres ini soal cinta gua ini. Jadi dia percintaan lagi ada trouble sedikit, cuman dia bisa mengatasi dengan sendirinya. Cuman dia Itulah resiko berpasangan dalam ada suatu jarak ya, itulah gitu. suatu jarak. Ya kalau misalkan sebenarnya jarak itu gak jadi masalah kalau kita bisa saling mengerti, bisa saling percaya, Ya. satu sama lain bisa saling membantu gitu. Intinya jangan ada negatif gitu loh. Intinya itu hal yang sebenarnya hubungan berjarak itu hal yang paling berat ya gitu. Tantangannya itu paling berat karena dalam kondisi kita apapun gitu, kita nggak melakukan hal apapun pasti pasangan kita selalu berpikir yang negatif. Itu intinya. Nah, Ini kesimpulannya nggak ada itu. Ini Itu kesimpulannya. kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa ngelewatin itu semua. Kita harus lebih bisa saling percaya. Jangan negatif Trust. thinking terhadap pasangan karena apa yang kita Betul. pikirkan, Betul. hal buruk yang kita pikirkan soal pasangan kita di luar sana itu belum Jangan. tentu sesuai apa yang kita pikirkan. Ya, betul. Yang kita pikir buruk, Hmm. wah pasangan kita gini gitu Iya. pikiran kita lagi seneng-seneng. Mana tahu kalau pasangan kita lagi keringet dingin gitu loh. Coba. Sekarang Dani, ini dia sebenarnya dia ini paling di tongkrongan kita tuh paling apa sih dia? Paling Dia gimana sih, Kak? paling ibaratnya kalau barang itu ibaratnya ini barang paling mulus guys. Mulus itu dalam arti polos. ini bocah polos. Polos itu bukan berarti polos pura-pura Polos, bego. iya. Enggak. Bener. Ini bocah bangsat gitu. Cuma dalam hal soal perempuan dia memang lebih Polos tertutup. banget. Tertutup. Gua pun orang paling terdekat dia gitu loh. Itu gua nggak pernah dapat alasan kenapa sampai sekarang dia nggak punya pasangan. Ada perempuan yang dia idam-idamkan, cuma dia belum berani terbuka kalau soal perempuan gitu. Nah, Makanya langsung kita tanya aja sama orangnya, Nah. kenapa gitu loh. Coba lo bikin lo Kenapa? biar teman-teman tahu semua, teman-teman gua nih. Kenapa? Biar teman-teman yang nonton ini tahu semua. Kenapa alasannya lo nggak bisa punya pacar sekarang ini apa? Pasangan. Iya, lu nggak maksudnya bukan pasang sih Jing. Kayak misalkan lu kenapa nggak bisa ngejatuh cintakan lagi sama perempuan? Kenapa lu nggak bisa menaruh hati? Nah betul, lebih Buka hati. naruh hati lah lebih tepatnya. Naruh hati. Kenapa lu nggak bisa naruh hati? Apakah itu alasannya gengsi kah? Apa? Lu nggak bisa menaruh hati sampai saat ini kepada perempuan? Ya, gimana ya? Gak tahu juga ya. Gue juga asli gue introvert. Gue tuh
apa? Nggak bisa memulai duluan tuh, tahu nggak? Ngerti nggak? Gue nggak bisa kalau memulai duluan ke Harus dipancing gitu ya. ya mungkin Nah, gitu. Jadi tapi masih Berarti berarti gue belum pernah pacaran serius. ya. Intinya dalam percintaan itu bukan berarti lelaki itu harus memulai duluan gitu loh. Berarti kesimpulannya kalau menurut dia, menurut si Pigi Dani ini, Pigi Dani dari Pigi Dani bego, kesimpulannya bukan berarti gue laki-laki gue harus memulai gitu loh. Mungkin dia pengennya itu ada perempuan yang memulai duluan ke dia gitu dalam soal pembicaraan gitu. Dia mengidamkan suatu perempuan tapi mungkin dia inginnya perempuan itu memulai duluan dalam soal percakapan apapun gitu. Nah guys, sekarang masing-masing dari kita sudah memberikan pendapat soal percintaan dari gua dan juga Tole. Sekarang gua mau nanya ke lu, bagaimana soal siapa gua? Iya. Bagaimana soal Aru? Iya. Ini sorry guys. Gua dapat lu soal percintaan. Siapa gua? Lu sekarang kita udah bagaimana percintaan lu? Ditinggal nikah gimana rasanya ya? Jelaskan. Jadi gini, kalau misalkan gua dan tipikal perempuan ya, menurut gua tuh cuma satu, gua tuh orangnya gampang percaya sama perempuan. Gua tuh kalau misalkan udah suka sama perempuan, effort gua tuh lebih. Serius, gua tuh effort gua lebih. Gua tuh kalau udah sayang udah cukup satu. Cuman kalau gua udah bilang sama perempuan yang jalan sama gua bilang gua naruh hati gua sepenuhnya ke lu. Kalau misalkan lu udah hianatin gua tuh udah nggak bisa gitu. Cuman kalau misalkan tipikal perempuan, kita universal ya, cantik, nggak munafik ya, kita cantik. Kedua, perasaan, dan ketiga itu lebih penting tuh good itu. Itu paling penting. Kalau perempuan kita nyari good attitude-nya bagus, karakternya bagus, itu cantik luar dalam. Setuju nggak soal itu? Setuju sih. Iya. Kalau gua sampai saat ini kenapa gua nggak bisa menjatuhkan hati gua kepada perempuan yang seperti itu sih, Jay? Gitu. Jadi menurut gua sekarang tuh peran diri gua tuh sebagai ayah bisa, sebagai ibu bisa. Gitu. Jadi gua pengen menaruhkan hati gua dengan tipikal yang gua idamkan. Jadi memang semuanya itu nggak semulus apa yang kita inginkan sih sebetulnya. Cuman kita bisa harus melengkapi gitu loh ya. Kita harus bisa melengkapi apa yang harus kita bisa inginkan. Jadi kesimpulannya gitu sih. Sama, kita pun mengalami hal yang sama. Bagaimana rumitnya hubungan gak dapat restu dari orang tua. Betul nggak? Iya udah. Gua ngalamin, dia ngalamin, Tele ngalamin. Kita tuh sama-sama ngalamin pertama kali dari orang tua. Kecuali Pigi, karena Pigi itu hidupnya intinya ya udah nggak ada yang mustahil, intinya nanti gue bakal dapet jodoh. Mungkin itu prinsipnya dia gitu loh. Suatu saat. Oke. Ini sekarang kita udah bahas masalah hidup, terus masalah percintaan juga. Sama sekarang itu sih sebenarnya udah siklus hidup manusia. Siklus hidup manusia. Ya dari masa lalu sampai sekarang seiring berjalan waktu kita bakal bertambah dewasa ya. Betul gitu loh. Balik lagi sih percintaan sih kadang-kadang yang bikin kita lebih berpikir dewasa tuh percintaan ya, pengalaman percintaan kita. Tapi laki-laki kalau susah tidur kan karir sama wanita. Betul. Ya, Laki-laki kehidupan juga. Ini sebenarnya laki-laki tuh kurang tidur karena perempuan. Karir. Kita udah memasukin tahun baru ya. Tahun baru di 2023. Nah, ini kan di 2023 kan ini kita mau masuk transisi apa sih yang kalau misalkan negara itu keuangan Krisis moneter. Kita memasuki krisis moneter. Krisis moneter. Namanya itu Krisis moneter menurut lu ini lu pikir lu ngomong krisis moneter tuh gimana menurut lu? Kita bisa siap nggak untuk ngadepin tahun depan? krisis global. Krisis global Ini moneter. bukan moneter lagi, ini krisis global. global. Terlalu dalam. Enggak apa-apa udah kita namanya tongkrongan kan random aja. Udah. Guys, pendapat gua nih ya. Dalam menghadapi Baru merintis somasi. ya, dengan gua. Ini seru, ini bisa jadi PP. Takut Pak. Enggak mau. Kenapa? Enggak, udah jangan takut. Enggak takut dah, udah ada dekengan. Kawan. Iya kagak kelas sedar di samping kanan ini. Udah ada apa nih? Ini biarin dia ngomong. Kalau bagi gua
bagi gua Tangkap bareng mata. di perusahaan ya, ini pendapat gua. Ini pendapat gua soal ibaratnya apa yang gua alami di perusahaan gua sekarang dong, terhadap inflasi yang terjadi saat ini kan. Jangan takut terhadap inflasi yang terjadi saat ini. Ya kan? Walaupun intinya gini, gua berlindung kepada orang kaya. Karyawan dipecat-pecatin, apalagi karyawan kontrak gitu kan. Ya. Lah dia lu Mana apa lah ya. takut deh. Lu ya cupapi, udah tenang. Inflasi lu jangan takut. Udah, ini kan sebenarnya cuma Bor, temen gue tadi Iya, kabur gara-gara ngomong politik, dia salah paham. Padahal kita ingin membahas pekerjaan. Dalam keadaan inflasi ini, pekerjaan kita nasibnya gimana sih gitu loh. sebenarnya Cuma begitu, dia Le. kabur. Bor, dalam Iya, Bor. menghadapi inflasi dunia kita jangan tahu, Bor. Dalam suatu perusahaan itu punya bidangnya masing-masing, Bor. Tenang aja, jangan takut di PHK ya kan, karena Tuhan itu selalu memberi rezeki itu kepada umatnya ya, dengan berbagai cara lain lah gitu ya nggak. Iya, Ya, betul. gimana Iya. nih? Coba Le, menurut lu Le, menghadapi tahun depan itu kayak gimana? Ini kita menghadapi ya, bukannya kita membicarakan soal Iya. politik. Kita menghadapi. Emang ada apa harus dihadapi? Lah, lu kan presiden kita kan udah memberikan statement bahwa tahun global. Jangan takut sih Ya, buat iya. dia ya, karena menurut lu guys, lu punya kamar mandi, lu nggak ada pintu. Kalau lu mandi lu kelihatan, makanya guys, pintu itu sangat bermanfaat. Makanya bagi gue dia tuh dengan krisis global, dengan inflasi ini, dia nggak akan berpengaruh apa-apa karena masih banyak pintu kamar mandi yang nggak ada pintunya. Gitu. Makanya kamar mandi harus ada pintu. Makanya dia nggak bakal dipecat guys, karena pintu itu wajib di kamar mandi, di pintu kamar mandi. Masa kita mandi nggak ada pintunya kan Iya. enak gitu loh. Makanya dia bakal bertahan sampai kapanpun bikin pintu. Bagaimana sekarang pendapat tuh Pigi? Ini dia nih tadi si anjing ini. Kan telek kesulitan. Ya, takut banget lu. Lu Pigi apa? Ya. Takut banget. Lu Pigi apa? Gua enggak bikin pintu, gua ngelas Andi. Ini gimana bikin pintu? Gua kagak tahu lu ngomong apa. Emang bikin pintu? Jawab. Gua bikin pintu. Pabriknya pabrik pintu. Kan jadi Masuk itu bisa bikin FYP TikTok kan? Kalau gua bilang masa kita mandi gak ada pintunya ya kita. Enggak pertanyaan gua. Ini lu bener bikin pintu apa enggak sih? Kagak. Enggak, ini bener kan? Ini serius lu bikin pintu? Kagak. Kelas keramik guys, kelas keramik. Makanya gua diem. Kalau lu Piki, apa menghadapi krisis monitor dengan kondisi lu saat ini? Stop coli. Guys, maaf ya emang temen. Ya bisa pulang dah. Ma gua nelpon guys. Closing. Ini jadi kesimpulannya apa di konten gua ini? Itu tadi obrolannya. Apa? Banyak. Intisarinya apa? Ini kan tahun depan kita udah menghadapi, kita udah punya amunisi lah ya. Sebetulnya kita udah bisa paham ke depannya seperti apa. Ini yang menarik itu bener sih sama percintaan juga. Gue sebenarnya lebih ke apa ya sekarang ini, lebih ngebahas kayak kehidupan sebetulnya. Apa urusannya inflasi, krisis global sama percintaan anjing? Kedepannya seperti apa? Percintaan juga sama. Ujung Jadi tanduknya seperti- percintaan itu ngikutin krisis juga global. kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut versi gue ya. Karena ibaratnya hubungan itu bisa kandas karena minyak Enggak naik. gitu. Enggak gitu juga. anjing. Enggak. Oh. Gua kira minyak dunia naik, hubungan itu rungkat. Ini mau closing. Lu takut banget Lek, kalau boleh enggak tahu sih sebenarnya. Ini sebenarnya random ini. Ini enggak jelas makin lama makin isi dengan podcast. Tapi kita berusaha buat yang terbaik buat teman-teman. Ini buat lo nih. Ini gue cuma menunjukin aja. Ini konten pertama gue. Semoga aja kedepannya gue lebih baik. Amin. Oh iya, minggu depan kita bakal ada konten jalan-jalan ya guys. Oh iya, jangan lupa Oke. tonton lagi di kedepan di video keduanya. Ini kita bakalan daily vlog ya. Apa sih sebetulnya? Ya kita bakal berbincang dalam perjalanan aja. Iya, Kita bakal berbincang di tol aja lah ya. Iya. Kita berbincang di dalam mobil aja nanti. nanti kita bakalan ada video lanjutnya. Ini video udahlah. Mau tonton enggak udahlah. Random. Mau tonton lah. Ini random aja guys. Kesimpulannya satu pengalaman pertemanan, percintaan, Enggak ada. politik, tapi sedikit aja karena politik itu menyeramkan. Menyeramkan. Ini podcast baru ini. Baru. Jadi somasi semua ketangkep ini Ya. semua. Betul. Masa kita baru konten pertama kita tewa. Oke, langsung. Oke, gitu aja guys. Terima kasih semuanya udah jangan lupa di like, subscribe,
dan share video ini. Semoga gue makin berkembang lagi buat konten-konten yang menarik lagi. Amin. Oke, gue dan teman-teman segini, gue mau bilang terima kasih udah nonton podcast nggak jelas ini. Sorry itu saya semuanya kalau misalkan ada yang tersinggung dalam pembicaraan kita ya, Lea. Ya. Kita mohon maaf karena memang kesalahan semuanya ada di diri lo orang. Lo. Oke, terima kasih. Sorry to say. Woo! Cut.